Om Swastiastu, selamat pagi dan selamat datang Ibu ucapkan kembali di pembelajaran berbasis online khusus di pelajaran Bahasa Indonesia kelas 12 tahun ajaran 2020-2021. Nah, untuk pertemuan hari ini kita akan membahas atau melanjutkan materi baru yaitu bab 4 yang berjudul buku fiksi dan non-fiksi, yaitu materi 1. Adapun tujuan pembelajaran pada pertemuan hari ini, setelah pembelajaran berlangsung, Ibu harap siswa mampu mengetahui perbedaan definisi dari buku fiksi dan non-fiksi. Kemudian yang kedua yaitu siswa mampu nanti mengetahui ciri-ciri dari buku fiksi dan non-fiksi dan pada akhirnya bisa membedakan di antara buku fiksi dan non-fiksi itu tersendiri. Nah, untuk lebih singkatnya, mari kita awali kegiatan pembelajaran hari ini dengan doa bersama, bersikap sempurna sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa, Ibu persilahkan. Berdoa dapat diakhiri. Baiklah anak-anak, seperti janji Ibu, untuk hari ini kita akan membahas materi baru yaitu bab 4. Kita langsung aja materi pertama. Nah, di sini kita pertama akan membahas apa sih pengertian dari teks cerita fiksi gitu. Jadi kita bahas dulu yang fiksi ya. Nanti mungkin pertemuan kedua atau di materi 2 itu kita akan membahas seputar buku non-fiksi. Teks cerita fiksi adalah suatu karya sastra yang berisi cerita rekaan, kemudian yang didasari imajinasi pengarangnya, atau bisa dikatakan bukan kejadian nyata, dan hanya berdasarkan angan-angan fantasi pengarang. Nah, jadi di sini maksudnya teks cerita fiksi itu menyatakan suatu karya sastra di mana karya atau ceritanya itu rekaan. Jadi bukan sesuai dengan kejadian yang memang terjadi, yang memang benar-benar terjadi. Jadi di sini fiktif banget gitu. Jadi maksudnya sesuai dengan apa sih keinginan dari si pengarang gitu. Jadi bisa diubah-ubah ceritanya sesuai dengan keinginan si pengarang. Gimana endingnya biar bagus, padahal kenyataannya tidak gitu sebenarnya. Jadi bukan kejadian nyata itu pada intinya. Kita lanjut. Kemudian yang kedua, struktur fiksi. Struktur teks cerita fiksi tak jauh berbeda dengan struktur cerpen, di mana struktur cerita fiksi terdiri dari 6 unsur. Yang pertama yaitu sudah tentu abstrak. Nah, bagian ini adalah bagian opsi yang boleh ada dan boleh tidak ada, dan bagian ini juga menjadi suatu inti dari sebuah karangan teks cerita fiksi. Ini boleh ada atau boleh tidak, sebagai pembuka aja ya. Misalnya saat itu ada mahasiswa yang berdiskusi di teras kampus gitu atau di teras sekolah gitu misalnya. Jadi ada pengantar cerita seperti itu. Boleh ada, boleh tidak, langsung ke dialog silahkan. Kemudian yang kedua, struktur fiksi itu ada orientasi. Bagian ini berisi tentang pengenalan tokoh yang terlibat dalam cerita, dan bagian ini pula yang menjadi bagian awal dari penjelasan dari teks cerita fiksi di sebuah novel. Kita lanjut. Yang ketiga, itu sudah ada komunikasi. Pada bagian ini saat dimulainya suatu permasalahan atau munculnya masalah dari teks cerita fiksi dan menjadi daya tarik tersendiri pembaca pada sebuah novel. Nah, jadi di sini maksudnya di setiap karangan atau tulisan, baik itu cerpen, novel yang bersifat fiksi, itu pasti ada suatu masalah yang akan dibahas dalam sebuah cerita. Kemudian yang keempat, strukturnya itu ada evaluasi. Pada bagian ini, jika dalam teks novel adalah bagian pemecahan masalah atau penyelesaian masalah yang sedang dihadapi oleh para tokoh. Nah, di sini mengevaluasi suatu masalah. Mohon maaf ya, di sini untuk fiksinya Ibu langsung ambil contoh novel, biar kalian nggak bingung ya, novel. Kemudian setelah permasalahan muncul, kemudian dievaluasi, kemudian ada resolusi. Di sini maksudnya ada jalan keluarnya. Pada bagian ini merupakan suatu inti pemecahan masalah dari masalah-masalah yang dihadapi tokoh dan menjadi akar penyelesaian masalah, apakah dapat berakhir dengan baik ataupun berakhir dengan tidak baik. Di sini dia resolusinya.
Kemudian koda atau reorientasi. Sudah tentu simpulan ya, yang terakhir koda. Bagian ini merupakan akhir cerita yang berisi kesimpulan suatu cerita dan menjadi penutup yang berisi amanat dan pesan moral yang dapat dipetik atau diteladani dari teks cerita fiksi. Nah, jadi Ibu ulas kembali ini mengenai sebuah karangan atau tulisan apapun jenis karya sastra, pasti di akhir di bagian koda atau reorientasi atau bisa dikatakan sebagian penutup atau simpulan itu pasti si penulis atau si pengarang itu memuat amanat atau pesan moral yang disampaikan kepada pembaca atau pendengar seperti itu. Jadi ada abstrak tadi, kemudian orientasi, komplikasi, terus evaluasi, resolusi, koda atau penutup atau bisa dikatakan reorientasi. Lanjut. Nah, yang keempat itu ada ciri-ciri buku fiksi. Nah, di sini buku fiksi itu tadi Ibu langsung contohkan ya di pengertian dan strukturnya itu kita contohkan misalnya novel. Jadi novel itu merupakan contoh buku fiksi. Bersifat rekaan atau imajinasi. Jadi bagaimana sih imajinasi seorang penulis atau pengarang atau rekaan gitu. Jadi tidak nyata, tidak fakta. Jadi masih sifatnya itu subjektif gitu. Kemudian menggunakan bahasa yang konotatif atau tidak sebenarnya. Kalian masih ingat kan pelajaran di kelas 11 ya kalau nggak salah ya. Kelas 11 atau kelas 10 itu pelajaran konotatif. Mohon maaf, bahasa konotatif. Jadi yang bukan sebenarnya. Gitu. Misalnya Ibu contohkan kalimat konotatif itu Ibu Willy tenggelam dalam lamunannya. Nggak mungkin kan Ibu tenggelam gitu. Jadi konotasi dalam artian tenggelam itu konotatif misalnya dalam artian menghayati, gitu, menikmati, gitu. Terlalu asik dalam lamunannya, seperti itu maksudnya Ibu. Jadi makna yang tidak sebenarnya. Jadi lawan kata dari konotatif itu adalah denotatif. Contoh misalnya kalimat denotatif, masakan yang dibuat oleh Ibu Willy terasa pahit di lidah gitu. Jadi memang benar yang merasakan suatu cita rasa masakan itu adalah lidah seperti itu. Jadi yang sebenarnya itu perbedaan antara konotatif dan denotatif. Ibu ingatkan kembali pelajaran di kelas 11. Kemudian yang keempat, mohon maaf, yang ketiga, tidak mempunyai sistematika yang baku. Jadi di sini sistematika yang baku dalam artian tidak ada prosedur yang sesuai dengan kaidah gitu. Jadi sifatnya itu bebas karena merupakan rekaan atau karangan sendiri gitu. Tidak bersifat fakta, tidak ada yang mengatur sesuai data-data dari para ahli atau dari literatur yang lain seperti itu. Kemudian yang keempat, memiliki pesan moral atau amanat yang disampaikan kepada pembaca. Ini sudah. Kemudian yang kelima, ketika dibaca, ceritanya membuat pembaca menjadi merasakan yang sedang diceritakan. Jadi seolah-olah penulis ini atau pengarang ini memang membuat novel itu di mana pada saat pembaca membaca itu serasa memang terjun atau ada di dalam cerita. Seperti itu yang membuat novel itu bersifat estetika karena masih banyak mengandung gaya bahasa, contohnya seperti majas-majas itu. Kita lanjut next. Yang keempat, 4.5, materinya adalah kaidah kebahasaan buku fiksi. Yang pertama, apa saja kaidahnya? Yaitu menggunakan perumpamaan yang sering digunakan untuk membandingkan suatu benda atau yang sering disebut juga dengan majas metafora. Nah, kalian udah ingat ya, masih ini di kelas 11, metafora pada saat pembelajaran puisi. Nah, jadi majas metafora ini adalah perumpamaan yang memang sering digunakan untuk membandingkan sebuah benda atau yang membandingkan sebuah benda. Contoh misalnya nih, masih ada tikus kantor di negara ini. Jadi Ibu garis bawahi, itu maksudnya tikus kantor dalam artian para koruptor. Pasar itu sudah dilalap si jago merah, jadi ada kebakaran. Diana seorang siswi bintang kelas, jadi bintang kelasnya itu Ibu garis bawahi itu merupakan juara gitu, juara di kelas gitu. Kita lanjut, selain metafora, apakah yang gunakan kaidahnya?
Yang kedua, kaidah bahasa yang digunakan dalam menyusun teks fiksi atau sebuah novel menggunakan kata ganti tertentu dan gaya bahasa yang digunakan memiliki pertalian yang kuat atau sering disebut juga dengan metonomia. Nah, kalian masih ingat kan metonomia yang ada merek-merek sebuah barang? Ibu pergi ke pasar selalu menggunakan swallow. Jadi swallow ini maksudnya merek sandal. Ayah memilih menggunakan Faber-Castell daripada menggunakan pensil. Ini merek pulpen. Ayah menaiki kijang dengan kecepatan 100 km per jam. Ini maksudnya kijang itu adalah mobil. Itu merek-merek nih. Ingat metonomia. Jadi merek sebuah barang. Lanjut. Menggunakan persamaan atau simile yang digunakan sebagai pendamping yang menyatakan sesuatu hal lainnya. Contoh, ingat ya simile ada maja simile ini adalah perumpamaan bagai, bagaikan, bak, laksana seperti yang itu. Di sini Ibu sudah berikan contoh yang banyak. Wajahmu bagaikan rembulan yang bersinar di malam hari. Jadi yang menyatakan simile itu adalah bagaikan. Kemudian contoh yang kedua, gadis itu bagaikan bunga mawar yang baru mekar, bagaikan juga. Persahabatan kami layaknya rantai yang kokoh layaknya. Rambutmu bak mayang terurai, jadi bak. Jadi di sini bagaikan, bagai, bak, laksana, layaknya, seperti, dan masih banyak lagi. Itu. Jadi kaidah bahasa yang digunakan dalam menyusun teks fiksi atau novel itu ada metafora, metonomia, kemudian simile. Nah, baiklah anak-anak, mungkin untuk pembelajaran pertemuan hari ini, yaitu khusus kita membahas mengenai teks cerita fiksi, yaitu Ibu simpulkan lagi sebuah sebuah karya sastra yang memang isi ceritanya itu berupa rekaan atau tidak sesuai dengan kenyataan yang apa yang terjadi gitu. Jadi sesuai karangan dari si penulis atau si pengarang. Nah, jadi strukturnya tadi sudah, itu ada abstrak, orientasi, kemudian ada komplikasi, evaluasi, resolusi, dan yang terakhir itu ada koda atau sering disebut dengan reorientasi atau penutup, bahkan bisa dikatakan simpulan. Kemudian kaidah bahasanya yang digunakan dalam teks cerita fiksi itu ada metafora, metonomia, dan yang terakhir itu ada simile. Itu. Nah, baiklah anak-anak, mungkin pertemuan hari ini Ibu cukupkan sampai di sini. Mungkin untuk pertemuan kedua minggu depan, yaitu materi 2, kita akan membahas tentang teks non-fiksi. Itu. Jadi buku non-fiksi. Jadi di sini Ibu ingatkan kembali cerita teks cerita fiksi itu Ibu ambil di sini contohnya novel. Jadi berupa rekaan, tidak sesuai dengan kenyataan, tidak bersifat fakta. Itu aja diingat. Nah, baiklah sekian dan terima kasih. Om Santih 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 Om. Kalau mau menunggu sampai siap, kita akan menghabiskan sisa hidup. Kita hanya untuk menunggu. Jadi di sini maksud Ibu buat apa kita menunggu? Ayo produktif. Ibu sudah memberikan materi, silahkan ambil buku catatan, silahkan disalin. Lagi sebentar kita akan melakukan pembelajaran tatap muka. Di sana waktunya Ibu akan mengkoreksi atau memeriksa semua catatan tugas kalian sebagai panduan untuk mendapatkan nilai tugas atau menambahkan nilai sikap. Baik, terima kasih lagi sekali. Sampai bertemu di pembelajaran berikutnya. SMK bisa, SMK hebat. Dadah, Sarahe.